akhir-akhir ini nampaknya Bapak difitnah lagi ya Pak ya. Partai Iya. Demokrat dituduh sebagai dalang gerakan massa. Cikeas tentu maksudnya Bapak juga dituduh menggerakkan dan bahkan membiayai gerakan unjuk rasa yang kemarin terjadi. Kenapa Pak ya kira-kira kok Bapak selalu yang dijadikan kambing hitam? Ya nggak tahu saya, nggak tahu. Apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Nggak tahu saya, memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 dulu. Saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu. Begini, saya ini orang tua ya, pernah berjuang sebagai prajurit 30 tahun, pernah juga berada di pemerintahan 15 tahun, juga mengertilah pemerintahan itu menghadapi banyak masalah dan masalah itu harus dipecahkan. Saya juga dulu begitu, mengalami hal begitu. Jadi kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu, tidak baik. Tidak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas di tanah air kemarin, andai kata saya punya uang, dan tentu uangnya itu banyak dengan menggerakkan aksi-aksi seperti itu, saya juga nggak punya niat, tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan. Dan begini, menfitnah itu kan sebenarnya menuduh seseorang, saya dalam hal ini, yang tidak mengandungi kebenaran. Saya menjadi korban. Dan jangan lupa, kemarin elemen masyarakat yang melakukan unjuk rasa di mana-mana, kalau dianggap itu ditunggangi oleh orang seperti saya, digerakkan, dikasih uang, mereka juga terhina, merasa dihina. Dan apalagi menfitnah itu kan mempermainkan kebenaran. Nah, sebagai umat yang beriman, kita ini, kalau kita senang dan suka menfitnah, senang mempermainkan kebenaran, sama dengan mempermainkan Tuhan. Jadi saya ya prihatin makin berkembang seperti ini, tetapi yang jelas ya lagi-lagi saya harus bersabar. Dulu waktu almarhumah Ibu Ani masih ada, saya juga sering mengalami seperti ini, tetapi nampaknya Allah masih meminta saya untuk terus bersabar. Mudah-mudahan negara kita makin baik dan tidak berkembang fitnah atau tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar seperti itu. Kalau menurut Bapak kira-kira siapa Pak yang nuduh Bapak ataupun Cikeas di belakang perlawanan rakyat kemarin? Apa mungkin Bapak yang dimaksud oleh Pak Erlangga? Siapa? Pak siapa? Pak Erlangga, Pak Erlangga, ya. Kemudian Pak Luhut, bahkan dari BIN juga menyebutkan kemungkinan ada pihak yang menggerakkan atau menunggangi aksi-aksi unjuk rasa kemarin. Saya kok nggak yakin ya kalau Pak Erlangga, Pak Luhut, atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Erlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga nggak ada masalah. Saya nggak yakin kalau BIN menganggap saya ini sebagai musuh negara, saya kira enggak lah ya. Nah, kalau ditanyakan begitu, yang paling baik ya tanyakan kepada beliau-beliau itu, siapa yang dimaksud aktor yang menunggangi, yang menggerakkan dan membiayai itu. Mungkin kalau tidak ada kejelasan, ini tidak baik. Rakyat saling curiga, kemudian
ya tidak baik kesana kemari beritanya. Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan. Kalau tidak nanti dikira negaranya melakukan hoax, tidak bagus. Karena kita harus percaya pada pemerintah kita. Kita harus put trust, ya, kepercayaan kepada pemerintah kita untuk menjalankan tugas-tugasnya. Nah, kalau rakyat nanti dianggap ini kok main tuduh negara pemerintah, menjadi tidak bagus. Jadi kalau saya ditanya ya seperti itu, tapi yang paling bisa menjawab, yang paling bisa mengklarifikasi semuanya ini ya beliau-beliau. Dan saya yakin beliau kalau ditanya oleh pers, oleh rakyat, mesti mau menjelaskan itu. Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini.